Salam. Assalamualaikum. Nama budaya, salve, salam kebajikan. Ya, salam sehat buat kita semua ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus yang kasih saya kesempatan lagi pada pagi siang hari ini untuk ada di sekolah di tempat ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ketika Tuhan menghukum manusia dengan air bah, hanya ada satu keluarga yang sisa, yakni keluarga dari Nuh. Ketika Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan, air bah itu kering, maka Nuh itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka Tuhan itu mencium bau yang harum dari korban yang dipersembahkan oleh Nuh. Akhirnya Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 dan 22, saudara-saudara, di situ firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Hidup kita, hari-hari kita, musim yang terjadi, semua itu saudara-saudara adalah diatur oleh Tuhan. Selama bumi ini masih ada, berarti ada kesempatan bagi kita untuk berkarya. Selagi masih ada kesempatan harus berkarya. Ketika sudah meninggal, sudah mati, sudah dipanggil Tuhan, maka saya dan saudara tidak akan bisa berkarya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, firman Tuhan ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, adik-adik semua, ditulis oleh salah satu orang yang sangat hebat. Namanya adalah Salomo. Salomo ini ketika dia punya ayah meninggal, maka dia ini naik tahta menggantikan ayahnya Daud. Ketika dia naik tahta, maka pada satu malam ketika dia sedang mempersembahkan korban di satu bukit namanya Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan tanya kepada Salomo, "Salomo, apa yang kamu mau? Atau apa yang kamu minta? Atau apa yang kamu butuhkan?" Apa yang Salomo minta, yakni dia meminta hati yang bijaksana atau hati yang berhikmat. Serahkanlah apa? Perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini menjadi pedoman, menjadi kompas bagi kita, khususnya adik-adik yang mau lulus ini, supaya adik-adik semua harus dengar firman ini. Kenapa? Karena firman ini akan mengajarkan kita hikmat yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Ada 3 alasan mengapa sebagai orang Kristen atau orang percaya atau sebagai manusia kita harus belajar untuk menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka segala rencana kita pasti akan berhasil. Perhatikan. Yang pertama adalah karena melibatkan Tuhan dalam rencana dan perbuatan adalah bukti kita mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang manusia nih melibatkan Tuhan tuh hanya di depan. Tapi ketika nanti sudah jalan, manusia lupa melibatkan Tuhan. Saya mau tanya, saudara waktu cari kerja waktunya masih banyak kok. Pastikan saudara masih ada waktu untuk apa? Berdoa, baca Alkitab, ikut gereja, ikut persekutuan doa, kegiatan-kegiatan rohani.
Tapi kalau saudara sudah kerja, masih punya waktu atau tidak? Pasti mulai berkurang tuh. Ada yang pakai alasan. Ada yang pakai alasan. Kenapa kamu tidak datang gereja? Aduh, sibuk kerja. Pulang udah malam, lembur. Jadi hari Minggu hari untuk tidur. Hari ini mungkin saudara dapat posisi, dapat pekerjaan. Tapi saya mau berkata, kalau saudara lupa Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan terus, akan ada sampai di satu titik saudara akan mengalami ujian, tantangan, bahkan proses dalam pekerjaan dan masa depan. Sampai akhirnya saudara bilang, aduh Tuhan, saya sudah salah, saya sudah melupakan Tuhan. Uang itu bukan modal saudara bisa punya masa depan. Bukan modal pertama, bukan satu-satunya modal. Saudara bisa punya masa depan karena Tuhan yang menjamin masa depan saya dan saudara. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, salah satu contohnya apa sih? Dia selalu yang namanya hidup dalam yang namanya firman Tuhan. Coba satu firman Tuhan kita baca ya. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, apa saudara-saudara? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, saudara-saudara, karena manusia akan berhasil ketika perbuatan dan rencananya sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, karena manusia akan berhasil ketika Tuhan menyertai perbuatan dan rencananya. Saya percaya ketika kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka segala rencana kita pasti akan apa? Tercapai. Pasti akan apa? Berhasil. Pasti akan apa? Sukses. Kenapa? Karena andalkan Tuhan. Yang kedua, rencana kita sejalan dengan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, karena Tuhan menyertai saya